Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila Pramono Putri. Saya dari kelas 12 WLP 1. Di sini saya akan mempresentasikan lembaga negara MPR. Baiklah, apa itu MPR? MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah salah satu lembaga hukum tertinggi yang dimiliki suatu negara. Jadi MPR ini terdiri dari dua bagian, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. MPR merupakan lembaga yang dipilih langsung oleh rakyat untuk mewakili rakyat. MPR dapat menjadi perantara rakyat kepada pemerintah. Jadi segala keluhan yang ingin disampaikan oleh rakyat itu dapat disampaikan melalui MPR. Baik teman-teman, berikut fungsi MPR di Indonesia. Yang pertama, membahas dan menetapkan amanat rakyat. Yang kedua, menetapkan atau mengubah Undang-Undang Dasar Negara. Yang ketiga, memilih presiden dan wakil presiden. Yang keempat, mengawasi kinerja pemerintah. Yang kelima, membentuk lembaga negara. Dan yang keenam, menetapkan kebijakan strategis nasional. Oke teman-teman, selanjutnya tugas dan wewenang MPR. Yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Yang ketiga, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. Yang keempat, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Yang kelima, memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya, selambat-lambatnya di dalam waktu 60 hari. Yang keenam, memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya. Yang terakhir, menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Nah, berikut kedudukan MPR di Indonesia. Yang pertama, lembaga tertinggi negara. MPR merupakan lembaga tertinggi dalam hierarki lembaga negara di Indonesia. Kedudukannya berada di atas lembaga negara lainnya termasuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Jadi MPR memiliki wewenang untuk menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, kedudukan sebagai pemegang. MPR menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan amanat yang diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. MPR bertanggung jawab untuk menghasilkan keputusan yang mengakomodasi kepentingan dan aspirasi rakyat. Yang ketiga, penentu kebijakan negara. MPR memiliki peran dalam menentukan kebijakan negara yang bersifat strategis melalui penyusunan garis-garis besar haluan negara (GBHN). GBHN menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan nasional dan kebijakan-kebijakan penting lainnya. Yang keempat, pemilihan presiden dan wakil presiden. MPR memiliki tugas dan wewenang untuk memilih presiden dan wakil presiden Indonesia berdasarkan hasil pemilihan umum. MPR juga memiliki peran dalam pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam situasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yang terakhir, pembentukan lembaga negara. MPR berwenang untuk membentuk dan mengubah lembaga negara lainnya yang dianggap perlu. Hal ini termasuk pembentukan lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Yudisial. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.